Pak Ustadz Budiman yang saya hormati, serta teman-temanku sekalian yang sama berbahagia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, saya mewakili teman kelompok saya mengucapkan banyak terima kasih karena kami telah diberikan kesempatan untuk mengembangkan pengalaman kami mengenai dakwah, yang mana kami telah berkomitmen mengenai judul dakwah kami. Kami akan mengangkat judul tentang hikmah di balik COVID-19 atau virus corona, yang mana kami di sini akan membahas hadis, Al-Quran, dan apa saja hikmah yang akan kami angkat mengenai virus corona atau COVID-19. Nah, sebelum itu ada baiknya jika saya memperkenalkan terlebih dahulu. Saya sendiri Albert Siregar. Saya juga memiliki teman kelompok yaitu Lestari Wandari, Hastuti Handayani, Alfian Usman, Nur Hidayah, dan Nadia Indah Pratiwi. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia-Nya sehingga kita semua dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mubarak ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan tak lupa pula kita kirimkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, yang telah memberikan kita jalan yang lebih terang lagi sehingga keimanan dan keislaman kita lebih baik lagi. Nah, seperti yang telah saya katakan tadi mengenai dakwah, kami telah mengangkat judul yaitu hikmah di balik COVID-19 atau virus corona, yang mana di sini virus corona merupakan virus yang sangat berbahaya, di mana virus corona ini merupakan virus yang pada mulanya berada pada negara Wuhan atau Cina, selanjutnya berada pada negara Korea. Nah, setelah itu berada pada negara-negara lainnya, dan pada akhirnya di sini virus corona berada pada di negara Indonesia. Seperti yang kita ketahui bahwa virus corona ini merupakan virus yang penyebarannya sangat cepat. Maka dari itu, di sini virus corona sangat dianjurkan untuk kita sebagai masyarakat, sangat dianjurkan untuk sangat berhati-hati terhadap virus ini. Adapun cara-caranya yaitu dengan cara kita di sini diwajibkan untuk social distancing, yang mana di sini kita harus menggunakan masker, kita harus memperkecil atau meminoritaskan agar kita tidak berada berada di wilayah luar, sehingga di wilayah luar sana tidak akan terjadi keramaian. Nah, di sini berangkat dari penjelasan dari virus corona yang telah saya sebutkan tadi, saya akan mengangkat sebuah ayat, yang mana ayat ini merupakan surah dari An-Adiyah ayat 35 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu nafsin saikatul maut wa nablukum bisyar'i wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Yang mana arti dari ayat tersebut adalah tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan kematian. Nah, maksud dari penggalan arti ayat ini adalah mau bentuk apapun itu, apakah itu manusia, apakah itu tumbuhan, apakah itu hewan, dan semacamnya, pasti akan merasakan namanya kematian. Nah, yang mana kematian ini sudah mutlak untuk kepada semua makhluk hidup. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan yang sebenar-benarnya, dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan. Nah, arti ayat ini sangat jelas bahwa ketika kita sudah mengalami kematian, maka kita manusia, hewan, tumbuhan, dan sebagainya akan kembali kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini mengapa saya mengambil penggalan ayat ini, yaitu dari surah Al-Anbiya ayat 35, karena di sini dilihat dari sejarah atau histori, sini virus corona sangat berbahaya sehingga dapat mengambil banyak nyawa orang, khususnya di Indonesia. Nah, di sini hikmah yang dapat saya berikan adalah kita sebagai masyarakat, kita sebagai warga negara harus mentaati apa yang telah diaturkan oleh pemerintah, yang mana seperti kita harus menjaga jarak oleh sesama manusia, kita harus meminimalisirkan
kegiatan kita, sehingga di luar sana tidak terjadi yang namanya keramaian. Kita harus menggunakan masker, kita harus mencuci tangan. Maka dari itu sangat penting untuk menjaga kesehatan kita agar tidak terjadi pertambahan korban mengenai virus corona ini. Jika membahas tentang kematian, maka setiap makhluk Allah itu tidak dapat menghindarinya, karena kematian merupakan milik semua makhluk Allah, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, bangsa malaikat, serta bangsa jin semua akan merasakan kematian. Maka hendaklah setiap makhluk itu tidak mudah terlena dengan kehidupan di dunia, sebagaimana yang telah dikatakan pada Al-Quran Surah Al-Imran ayat 185, yaitu kullu nafsin saikatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah wa man su'ziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatad dunya ila mata'ul ghurur, yang artinya setiap yang bernyawa itu akan merasakan kematian, dan pada hari kiamat sajalah akan disempurnakan balasanmu. Jika barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, sungguh dia memperoleh kemenangan, karena kehidupan dunia itu hanya memperdayamu. Kita tidak akan pernah tahu kapan kita akan dipanggil pulang oleh Sang Pencipta. Kita tidak akan tahu apakah kita mempunyai bekal yang cukup untuk dibawa ke akhirat nanti. Apabila kita memiliki bekal yang cukup, insya Allah ketika di akhirat nanti kita akan merasakan kelapangan. Jadi, kejarlah duniamu dan jangan pernah lupakan sama sekali akhiratmu. Berangkat dari hadis az-zikru lisikru az-zinul lasta'ati, perbanyaklah pemutus kelesatan dalam artian kematian, di mana semua balasan akan mendapatkan ganjarannya, baik akan dapat, buruk akan dapat. Kematian sesungguhnya merupakan hakikat yang menakutkan. Semua akan menghampirinya, tak seorang pun dapat menolaknya dan tak seorang pun dapat menahannya. Sebagian hikmah yang dapat kita ambil dari wabah virus corona ini, dan masih banyak lagi hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala yang hambanya tidak mengetahuinya. Perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu perbuatan yang baik, tidak ada perbuatan yang tercela, dan mengandung hikmah yang sangat sempurna, seperti yang terdapat di dalam Quran surah Al-Mulk ayat 2, yang dimana Bismillahirrahmanirrahim, allazi halakal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amalan wa huwa azizul ghafur, yang artinya yang menjadikan mati dan hidup supaya dia menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalannya, dan dia maha perkasa lagi pengampun. Bahasa lainnya di sini Allah sedang menguji hambanya dengan keadaan senang maupun sedih. Sebagai apa? Sebagai ujian untuk kita semua. Berangkat dari hadis Abu Daud mengatakan, ketika kita mendapatkan virus penyakit yang berbahaya, maka bacalah Allahumma inni a'udzubika minal barazi wal jununi wal judami wa min syai'in asqami. Ya Rob, ya Rob, ya Rob. Artinya sesungguhnya hanya kepadamu lah kami berlindung dari penyakit balang, dari penyakit gila, dari penyakit kusta, dan hanya kepadamu lah kami berlindung dari penyakit yang mematikan bahkan yang mengerikan.